Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Jumpa lagi dengan saya Dina dalam pembelajaran bahasa Jepang Nihongo Kira-kira ni bab 22 Mayasa Goji ni Okimasu. Sasoku hajimemashou. Tujuan pembelajaran kita adalah dapat menyatakan jam, dapat menyatakan waktu melakukan suatu kegiatan, dapat menyatakan lamanya kegiatan, serta dapat menyatakan kegiatan yang sudah selesai. Mite kangaimashou. Kegiatan apa saja yang sering kita lakukan setiap hari? Okimasu. O inori shimasu. Gohan o tabemasu. Gakkou e ikimasu. Gakkou de benkyou shimasu. Machi o burabura shimasu. Uchi e kaerimasu. Terebi o mimasu. Game o shimasu. Nemasu. Minasan, semua kegiatan-kegiatan ini menggunakan verba berakhiran masu. Nah, masu adalah salah satu bentuk verba dalam bahasa Jepang yang bersifat formal. Nah, minasan, kita masuk ke pola pertama, yaitu menyatakan waktu bangun. Di sini contoh kalimatnya adalah Goji ni okimasu. Go artinya 5 dan ji artinya jam. Jadi untuk menyatakan waktu cukup menyusun kata bilangan plus ji. Struktur selanjutnya adalah partikel ni yang artinya pada. Nah, struktur selanjutnya adalah verba okimasu. Okimasu berasal dari verba dasar okiru yang berubah dalam bentuk mas menjadi okimasu yang berarti bangun. Nah, berarti kalimat goji ni okimasu berarti bangun pada jam atau pukul 5. Nah, minasan, dari pola goji ni okimasu, minasan juga bisa menerangkan kegiatan atau aktivitas lain. Pola kalimatnya adalah kata bilangan plus ji plus partikel ni dan plus verba aktivitas. Nah, ini contohnya ya. Shichiji ni gakkou de benkyou shimasu. Artinya apa ya? Hai, tadashi desu ne. Pada pukul 7 saya belajar di sekolah. Nihongo de iimashou. Nah, minasan, katakan dalam bahasa Jepang ya kegiatan-kegiatan yang ada di bawah ini. Ichi, okimasu. Ni, nemasu. 3. ご飯を食べます。 4. テレビを見ます。 5. ゲームをします。寝ます。勉強します。 6. 街をブラブラします。 聞いて言いましょう。1時、2時、
3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時、10時、11時、12時。Minasang, bagian yang ditandai dengan warna hijau berarti kata bilangannya mengalami perubahan bunyi ya, bila bertemu dengan kata ji. Contohnya yoji, karena kata bilangannya adalah yong, tidak dilafalkan yongji tapi yoji. Begitupun pada shichiji dan kuji. Minasang, ada juga penggunaan hang ya. Hang di sini berarti setengah. Jadi goji hang berarti jam 5:30 atau jam 5:30. Sedangkan goro artinya kira-kira ya. Nah, goji goro artinya kira-kira jam 5. Nah, jadi polanya adalah nani ji goro ya. Gitu. Nanji kara nanji made shimasu ka? 1時から2時までします。どのぐらいしますか？ 1時間します。何々時間半、何々時間ぐらい。Hai minasang, pada bagian titik-titik ini kita isi dengan kata bilangan ya. Contohnya kita mau mengatakan 1,5 jam, maka kita mengucapkan ichi jikang hang. Atau gurai untuk menyatakan kira-kira ya. Ichi jikang gurai artinya kira-kira 1 jam. Hai minasang, kita masuk ke pola kedua, yaitu pola kalimat yang menyatakan waktu melakukan suatu kegiatan. Mainichi nanji ni nemasu ka? Artinya, ya betul ya, setiap hari jam berapa tidur? Nah, untuk jawabannya kita bisa jawab ya dengan pola jam ni nemasu. Contohnya, mainichi 9時に寝ます. Hai minasang, mainichi nanji ni nemasu ka? Adalah kalimat tanya yang berfungsi untuk menanyakan kapan seseorang tidur. Tapi minasang semua bisa menggunakan pola ini untuk menanyakan kegiatan lain. Cukup mengganti nemas dengan verba lainnya. Contohnya, mainichi nanji ni gakkou e ikimasu ka? Artinya, betul, setiap hari pukul berapa kamu pergi ke sekolah? 話しましょう1。毎晩何時から何時まで寝ますか？ 10時から5時までです。10時から5時まで寝ます。はい、皆さん、意味を確認しましょう。毎晩何時から何時まで寝ますか? Artinya apa ya? Hai, tadashi desu. Setiap malam dari jam berapa sampai jam berapa tidur? Untuk jawabannya 10時から
5 made desu. Ya, artinya dari jam atau pukul 10 sampai pukul 5. Sedangkan alternatif jawabannya 10時から5時まで寝ます. Nah, ini alternatif kedua menggunakan verba pertanyaannya ya. Jawabannya, ya betul, saya tidur dari pukul 10 sampai pukul 5. Hai minasan, mari kita mengingat kata keterangan waktu ya yang digunakan untuk menyatakan setiap hari, setiap pagi, dan setiap malam. Mainichi, mai asa, mai bang. Diingat-ingat ya. Minasan, contoh hanashimashou 1 dan hanashimashou lainnya bisa digunakan untuk komunikasi Anda dengan teman-teman Anda ya. Cukup mengganti verba dan bagian-bagian yang ada dalam kurung. Mai asa nanji ni okimasu ka? 5時です。5時に起きます。どのぐらい寝ますか？ 7時間です。7時間寝ます。Hai minasan, bagaimana dengan isi perbincangan tadi? Betul ya. Apa yang mereka perbincangkan? Kita bahas satu persatu. Kalimat tanya pertama, Mayasa nanji ni okimasu ka? Artinya, ya betul ya, setiap pagi kamu bangun pukul berapa? Baik, di kalimat jawabannya, 5時です. Artinya pukul 5 ya. Lalu ada juga alternatif jawabannya, 5時に起きます. Ya, artinya betul ya. Saya bangun pukul 5 pagi. Nah, minasan, kita masuk ke kalimat tanya kedua untuk menanyakan berapa lama kegiatan dilakukan. Dono gurai nemasu ka? Artinya, ya minasan, betul ya. Berapa lama kamu tidur? Ya, untuk jawabannya bisa langsung lama waktunya ya. Contoh di sini, 7時間です. Atau alternatif jawabannya, 7時間寝ます. 7時間ですartinya 7 jam. Dan 7時間寝ます lebih lengkap ya jawabannya ya. Saya tidur 7 jam. Ya, minasan, refleksi materi pembelajaran pertama adalah kita bisa menyatakan kegiatan atau waktu melaksanakan kegiatan dengan pola kata bilangan ni kata kerja mas. Kemudian pola yang kedua menyatakan berapa lama kegiatan kita lakukan. Polanya adalah kata bilangan plus jikang plus kata kerja masu. Pola ketiga adalah pola yang digunakan untuk menyatakan dari pukul berapa sampai pukul berapa kegiatan dilakukan. Polanya adalah kata bilangan plus ji plus kara, kata bilangan plus ji plus made, kata kerja mas. Kita masuk ke bagian 3, yaitu melaporkan atau menyatakan kegiatan yang sudah selesai. Nah, di sini ada contoh kalimatnya ya. Kayobi wa 10 ji ni nemasen deshita.
Artinya hari Selasa pada pukul 10 saya tidak tidur. Minasang, bentuk nemasen deshita adalah bentuk lampau negatif untuk tidur. Kita juga dapat menggunakan bentuk lain selain verba nemas. Contohnya tabemas atau makan. Maka bentuk lampau negatif untuk tabemas adalah so desu ne, tabemasen deshita. Do desu ka? Semoga minasang paham ya. Nah, kita masuk ke contoh percakapan untuk menanyakan hal-hal yang sudah dilakukan. 目標はどうでしたか？月曜日と水曜日と木曜日は5時に起きました。火曜日と金曜日は5時に起きませんでした。意味を確認しましょう。Artinya apa ya? Minasan sudah tahu. Mokuhyo itu artinya tujuan atau target ya. Mokuhyo itu artinya ya target. Mokuhyo wa do deshita ka? Bagaimana target kamu? Nah, ini memang agak unik ya. Yang dilaporkan adalah kapan dia bangun kan ya. Getsuyobi to suyobi to mokuyobi wa 5時に起きました。Jadi dia melaporkan kalau so desu ne, hari Senin, Rabu dan Kamis dia bangun pukul 5. Terus dia melanjutkan ya. Kayobi to kinyobi wa 5時に起きませんでした。Jadi dia melaporkan kalau hari Selasa dan Jumat dia tidak bangun pukul 5. Minasang juga bisa melaporkan kegiatan atau tujuan yang sudah dicapai selama 1 minggu ya. Silakan coba buat kalimat sendiri. Ganbatte kudasai. Nah, minasang perhatikan bentuk konjugasi atau perubahan verba berikut ya. Untuk yang afirmasi atau pernyataan positif itu verbanya mas, sedangkan negatifnya adalah maseng. Nah, untuk yang bentuk lampaunya, kita menggunakan kata kerja mashita dan negatif lampaunya maseng deshita. Minasang, untuk refleksi materi pembelajaran 2, kita sudah belajar melaporkan aktivitas yang sudah dilakukan dengan kata kerja mashita, lampau positif, dan kata kerja maseng deshita, lampau negatif. Untuk melengkapi vocab kita, mari kita lafalkan keterangan waktu berikut ya. Ima, ototoi, kino, kyou, ashita, asatte, senshu, konshu, raishu, 来週、今月、来月、去年、今年、来年. Nah, untuk keterangan waktu yang kedua, minasang ingat baik-baik ya. Asa, hiru, yoru, atau bang. Minasang, untuk budaya, orang Jepang biasanya selalu membuat schedule ya. Karena itu mereka selalu terorganisasi. Rangkuman materi pembelajaran kita yang pertama, kita sudah mampu menyatakan waktu melakukan suatu kegiatan, contohnya Mayasa 5時に起きます。毎日何時頃家へ帰りますか? Atau 4時頃家へ帰ります. Yang kedua, menyatakan berapa lama melakukan suatu kegiatan. Contohnya, 毎日8時間寝ます。昨日どのぐらい勉強しましたか? Kalimat tanyanya ya. Jawabannya,
3時間ぐらい勉強しました. Kemudian kita sudah bisa menyatakan dari jam berapa sampai jam berapa suatu aktivitas dilakukan. Contohnya, 8時半から3時まで学校で勉強します. Kemudian contoh kalimat lainnya, 昨日10時から5時まで寝ました. Lalu untuk yang terakhir kita sudah mampu menyatakan kegiatan yang sudah dilakukan ya. 月曜日は5時に起きました. 火曜日は2時間勉強しませんでした. Minasan go seichou arigatou gozaimashita. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.